Sobat Football United, Assalamualaikum. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan ini. Di hari Ahad nanti, hari Ahad sore waktu Eropa atau hari Ahad malam, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, salah satu partai yang paling penting musim ini bagi Manchester United. Manchester United akan menghadapi Aston Villa, di mana Aston Villa saat ini memiliki poin yang sama dengan Manchester United, dan ya dengan jarak yang juga sangat rapat di papan atas, jarak yang sangat rapat dengan Liverpool dan juga dengan Chelsea, membuat pertandingan ini sangat penting. Hasil seri menurut gue menghadapi Aston Villa ini merupakan sebuah kekalahan bagi Manchester United. Terdengar seperti kayak ekstrim ya, tapi ya karena gue melihat inilah peluang bagi Manchester United untuk bisa menjauh dari kejaran Chelsea dan juga Liverpool, sekaligus makin memantapkan berada di 4 besar. Kita tidak usah berbicara terkait dengan 3 besar dulu, walaupun saat ini Manchester United berada di peringkat ketiga dengan nilai yang sama dengan Aston Villa, tapi lebih ke situasi 4 besar dulu. Tiket Liga Champions itu yang lebih realistis menurut gue sebagai target utama untuk musim ini. Nah, menghadapi Aston Villa ini akan juga menjadi semacam kayak ujian bagi Manchester United, karena ada tekanan jelas ya di pertandingan ini, karena Manchester United dalam posisi, kalau menurut gue seperti gue katakan tadi ya, seri merupakan kekalahan, jadi memang dalam posisi harus menang. Dan kalau tergelincir misalnya bahkan sampai kalah, ya Manchester United akan tercecer di klasemen, terutama kalau misalnya kedua tim lainnya, yaitu adalah Liverpool dan juga Chelsea, berhasil meraih kemenangan. Kalau gue lihat ya, Liverpool akan bermain kandang menghadapi tim yang saat ini sedang terpuruk, yaitu adalah Tottenham Hotspur. Sementara Chelsea akan menjamu Newcastle. Jadi ini juga bukan merupakan laga yang mudah ya di antara keempat tim ini, di mana seperti gue katakan sebelumnya, 4 tim ini berlomba untuk mendapatkan 2 tiket Liga Champions. Ini menarik, bahkan bukan tidak mungkin ini akan terus bergulir sampai dengan akhir musim nanti. Manchester United sendiri akan bertanding setelah Chelsea bermain, tapi akan bertanding sebelum Liverpool bermain. Satu hal yang menurut gue menarik sebelum pertandingan ini terjadi, yaitu catatan. Baik Aston Villa maupun Manchester United sama-sama mendapatkan kekalahan di pertandingan terakhirnya. Manchester United kalah 2-1 menghadapi Newcastle, sementara Aston Villa kalah telak di kandang sendiri menghadapi Chelsea 1-4. Aston Villa sendiri setelah atau di antara pertandingan menghadapi Chelsea dan menghadapi Manchester United, ini harus menjalankan laga Europa League playoff ya, tandang ke Lille. Nah, dari situ menurut gue dari sisi kebugaran ini hal yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Tapi di sisi lain, kalau kita berbicara terkait dengan kebugaran, ya Manchester United sendiri pun juga tidak akan tampil atau masih belum bisa tampil dengan situasi full team. Ketika video ini gue bikin, informasi terbaru Lisandro Martinez misalnya, ini masih dikabarkan absen, tidak tersedia menghadapi Aston Villa. Patrick Dorgu masih akan absen. Mason Mount tanda tanya. De Ligt masih akan absen. Bahkan Noussair Mazraoui juga dalam situasi tanda tanya. Gue masih menantikan kabar terbaru. Biasanya nanti akan diinformasikan di konferensi pers ya. Tapi ketika gue bikin video ini, memang Manchester United pun juga belum bisa tampil dengan skuad yang lebih komplit, katakanlah seperti itu. Sementara Aston Villa sendiri akan tampil tanpa Youri Tielemans, John McGinn pun juga masih tanda tanya, Matty Cash tanda tanya, Harvey Elliott juga tanda tanya, dan Boubacar Kamara diinformasikan akan absen di pertandingan nanti. Nah, sekarang situasi Manchester United sendiri bagaimana nih kira-kira menghadapi Aston Villa? Ini juga merupakan tantangan menurut gua bagi Michael Carrick ya. Kenapa? Karena mulai ada banyak pertanyaan nih terkait dengan taktik dari Michael Carrick yang kabarnya mulai monoton nih. Kabarnya juga masih mengalami kesulitan yang sama, membongkar lini pertahanan lawan yang ketat. Nah,
Sementara Unai Emery menurut gua merupakan salah satu pelatih yang cerdik. Bukan tidak mungkin misalnya Unai Emery akan melakukan pendekatan yang menyulitkan Manchester United. Artinya akan lebih memasang situasi yang bertahan untuk para pemain Aston Villa di Old Trafford, dengan mengharapkan serangan balik yang cepat, di mana mereka punya nih pemain-pemain yang cepat ya, seperti kayak Leon Bailey, lalu juga Oli Watkins tentu saja, dan Morgan Rogers. Lini tengah mereka pun juga dihuni nama-nama yang kuat dalam melakukan pertarungan di lini tengah ya, misalnya kayak Amadou Onana ataupun juga Douglas Luiz. Ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Nah, Ian Maatsen serta Matty Cash dari sisi back sayap, menurut gua ini juga akan menjadi ancaman bagi Manchester United. Salah satu cara bagaimana Manchester United meredam Matty Cash ataupun juga Ian Maatsen adalah dengan bermain agresif di sektor sayap. Tapi sektor sayap dari Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir juga mengalami kesulitan. Hampir bisa disebutkan bahkan kebuntuan. Nah, ini harus dicari solusinya menurut gua ketika menghadapi Aston Villa nanti. Perkiraan pemain sekaligus juga, bukan perkiraan mungkin ya, bagaimana gue melihat susunan pemain katakanlah seperti itu untuk menghadapi Aston Villa. Untuk lini belakang dengan masih absennya Lisandro Martinez, maka Harry Maguire dan Leny Yoro di situ pilihan utamanya. Diogo Dalot di kanan dan Luke Shaw di kiri. Untuk sektor fullback ini memang tipis ya pilihannya, karena ya Dorgu cedera, lalu Terrell Malacia bermain buruk ketika menghadapi Newcastle, Noussair Mazraoui masih meragukan. Jadi dua pemain ini itu satu-satunya pilihan menurut gue secara ringan amatiran. Kobbie Mainoo dan Casemiro di sektor pivot. Gue berharap Kobbie Mainoo bisa lebih kreatif ya dalam membantu serangan Manchester United, dan juga bisa menjadi penghubung yang lebih baik antar lini Manchester United. Sementara Casemiro ya menurut gue tampil secara konsisten, tampil baik. Yang gue harapkan adalah situasi fisik dari Casemiro serta konsentrasinya, artinya tidak mendapatkan kartu-kartu yang tidak diperlukan. Bruno Fernandes di posisi nomor 10 tidak ada masalah di situ. Nah, untuk posisi serang lain nih, sayap serang dan juga posisi lini depan. Tadi gue katakan bahwa agresivitas lini serang ini di lini sayap terutama ini diperlukan untuk bisa meredam sayap-sayap dari Aston Villa. Matheus Cunha menurut gue ya diturunkan karena tidak punya opsi terlalu banyak juga di posisi penyerang sayap. Apakah Mbeumo, apakah Sesko, apakah Amat? Mungkin gue memiliki pendapat yang berbeda dengan Sobat Football United. Gue lebih memilih Amat yang gue turunkan di sektor back sayap sayap serang sebelah kanan ya, Amat, dan Mbeumo di lini depan sebagai ujung tombak. Dan dengan demikian maka Benjamin Sesko akan duduk di bangku cadangan. Gua sendiri melihat agresivitas dari lini serang sayap Manchester United ya, ini berkurang ketika menghadapi Newcastle United. Tusukan-tusukan dari Mbeumo nampak kurang, baik itu kualitas maupun juga kuantitas. Dan gue berharap Amat bisa memberikan warna yang berbeda. Dengan tampilnya Amat misalnya dengan Cunha di sektor sayap, maka bola-bola tipikal crossing mengandalkan heading ini tidak perlu terlalu sering dilakukan, karena ada Konsa, ada Tyrone Mings. Lini belakang Aston Villa punya keunggulan dari sisi postur menurut gue ya, dan Manchester United tidak perlu meladeni katakanlah seperti itu dua-dua bola udara di sana. Gue justru lebih mengharapkan Manchester United bisa lebih tampil dengan misalnya melakukan penetrasi, dribbling ke lini pertahanan Aston Villa, ataupun juga kombinasi umpan-umpan pendek, ataupun juga melakukan shooting-shooting dari luar kotak penalti kalau memang ada kesempatan di sana. Ini partai yang sangat penting. Gue berharap Manchester United bisa tampil dengan karakter yang kuat, semangat yang tinggi, langsung tampil menekan dari awal, mengambil inisiatif dari awal. Menurut gue ini sangat penting ya. Dan ya sebisa mungkin unggul duluan dari awal. Jangan sampai justru Manchester United yang kesulitan tampil di kandang sendiri. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan formasi, perkiraan skor, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.